Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya, langsung aja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari, kemudian ada energi dari sini. Kemudian ini, berikut ini, kemudian ada di sini. Kemudian ada di sini. Wah, kamu nggak bisa tenang nih ya belakangan hari. Kamu nggak bisa tenang ngadepin si dia gitu loh. Bawaannya itu tuh mau inilah, mau ngajak ribut aja ya. Kamu mau ngajak ribut, kamu mau ngajak dia berantem gitu ya. Pokoknya kamu kayak kepancing aja nih. Kamu kepancing untuk panas ya, panas. Walau Mari lihat di sini tuh sebenarnya dia ndak ada ya mau manas-manasin kamu ya. Tapi dari pemikirannya kamu sendiri, bisa-bisa kamu sedang berasumsi ya, menilai tindakannya si dia ini tuh sedang mau mancing-mancing ribut sama kamu. Gitu loh. Ya. Jadi kayak kelembutan hatinya kamu, ketenangan jiwanya kamu, ya cintanya kamu, kasih sayangnya kamu. Ini sementara waktu bisa kayak sedang menghilang, gitu loh, ya. Jadi kayak sudah berganti kamu, berganti dengan orang yang lebih kemerungsung, gitu ya. Orang yang sepertinya sedang benci atau minimal sedang keki ya, sedang jengkel gitu loh. Dan kamu nggak bisa menahan-nahan rasa jengkelnya kamu gitu ya. Kamu kan sedang berharap ya bahwa seseorang ini tuh proaktif dalam hubungan kalian ya. Dia datang ngedeketin kamu, dia kasih waktu sama kamu gitu ya, dia kasih perhatiannya dia sama kamu gitu. Nah, tetapi kamu tidak kunjung melihat ada sikap tindakannya si dia seperti itu. Nah, mode saat sekarang, kamu itu tuh lagi tidak sabaran. Nah, ini yang bikin kamu jengkel. Apa sih ini anak orang kan gitu ya. Banyak banget diemnya gitu loh. Apa dia sedang menghindar ya dari aku ya? Gitu. Ya, sana. Mana lagi mungkin ada omongannya dia ya. Ada omongannya dia yang bikin kamu jadinya terpengaruh gitu loh. Omongannya dia sesuatu yang bisa bikin hatinya kamu nggak enak, bisa bikin jiwanya kamu tuh nggak tenang gitu ya. Makanya untuk kondisi belakangan hari ini, Mari lihat kamu kelihatan seperti yang sibuk gitu ya. Kamu sebenarnya kalau ngajak dia berantem, niatannya bukan mau untuk berantem sih, tidak. Niatannya kamu itu tuh hanya untuk narik perhatiannya dia. Cuman nggak tahu-taunya ini bisa kepleset-kepleset jadi berantem gitu loh. Kamu tidak sedang mau cari perkara. Kamu sedang mau tarik perhatian, cinta, kasih sayang ya, keinginannya dia. Kamu sedang mau men-trigger biar keinginannya dia bersama dengan kamu itu tuh tetap ada dan jika perlu semakin besar gitu loh. Namun hasil fakta di lapangan ini bisa-bisa kok agaknya justru bikin suasana jadi nggak enak gitu loh. Jadi Mari lihat ini, maaf ya Gemini, sementara waktu ini tuh sepertinya pendekatan kamu kepada Yayang Bebek kamu ini tuh agak-agak keliru, agak-agak salah itu loh. Terlalu frontal kamu, terlalu cepat gitu. Energi kemerungsungnya kamu itu tuh vibe-nya kena ke dia, jadi nggak enak gitu lah. Mari tahu kamu punya niatan yang baik di sini, cuman niatan baik
Jika disampaikan dengan salah, atau kurang tepat, ya hasilnya ya gitu dah, gitu ya. Tetap dia tetap dia akhirnya jadi kayak ya kurang bagus lah, tidak sesuai dengan harapannya kamu. Gitu loh. Kalau melihat begini, orang ini sebenarnya cinta dia sama kamu, beneran dah. Orang ini sebenarnya sayang sama kamu. Dan kalau mari lihat, ya sesungguhnya nih, kalau ditakar, rasa cinta siapa sih yang besar? Rasa sayang siapa yang lebih besar? Itu tuh, ya mari lihat, ya si dia. Gitu loh. Cuman kayak ada pengkondisian dari kamu, ya dari pihak kamu maksudnya mari. Ini tuh yang kayaknya bikin dia jadi ngerasa tidak yakin ya tentang relationship-nya kalian berdua ini. Itu loh. Jadi seperti kemajuan dalam hubungan kalian, menurut dia ini kayaknya hampir-hampir mustahil. Gitu loh. Apakah ya misalnya apakah karena kalian berdua ini tuh salah satunya sudah punya pasangan ya, atau keduanya memang sudah punya pasangan, gitu loh. Atau di sini tuh bisa ada perbedaan usia, mari nampak ya. Ada yang satu usianya itu tuh gapnya terlalu besar gitu loh. Menurut dia ya, ini menurut dia tentu saja di sana. Atau ada latar belakang yang berbeda antara kalian berdua. Misal nih, dia sudah duda, sudah janda, sementara dirimu masih anak lajang misalnya. Gitu ya. Kamu masih gadis belia gitu ya. Belum pernah punya pernikahan gitu ya. Nah, jadi dia bisa melihat itu pun sebuah masalah dalam relationship-nya kalian berdua ini. Itu loh. Nah, beberapa ini perkara LDR-an. Ya. Jadi menurut si dia LDR-an ini tuh berat nih ceritanya. Nggak akan mungkin. Mana LDR-annya kalian berdua ini ya. Jika LDR-an ya. Ini lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Terutama menurut dia. Menurut kamu mah bisa aja LDR-an nggak ada perkara gitu ya. Tapi kalau menurut dia, oh ini perkara besar juga nih bos. Nah itu ya. Salah satu dari sekian banyak alasannya dia. Gitu loh. Jadi intinya bahwa relationship kalian ini tuh menantang ya bagi dia. Dan dia merasa seperti dia nggak akan mampu menghadapi tantangan ini. Itu loh. Jadi selingkuhan atau menyelingkuhi pasangan, dia nggak sanggup. Gitu ya. Walaupun dia laki-laki, dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Tapi kalah rasa cinta dan sayang itu tuh berhadapan dengan rasa takut ya menjadi selingkuhan atau diselingkuhi itu tadi. Gitu loh. Jadi kayak dia merasa bahwa dia harus mengontrol dirinya dia lah. Di sini ya. Bila perlu kalian berdua tak usah punya kisah lagi. Bila perlu katanya dia. Tapi ya dia juga sadar bahwa untuk melepaskan kamu juga bukan perkara yang mudah. Terutama ini tuh urusannya dengan diri dia sendiri. Lah orang dia cinta kan. Lah orang dia sayang kan gitu. Biasanya kalau orang mencinta dan menyayangi itu tuh pasti ingin bersama dengan orang yang dia cinta, orang yang dia sayang gitu loh. Jadi untuk mengontrol diri tuh udah perkaranya rumit ya. Nah di sana. Karena ada beberapa menurut dia kalau menghadapi kamu mah enggak begitu susah. Gitu ya. Kayak misalnya kamu diblokir aja udah beres gitu ya. Kamu dicuekin aja lah udah beres. Kamu dielakkan, kamu dihindari udah beres. Gitu ya. Tapi mengelak dari perasaan cinta dan sayang ini, ini repot nih katanya si dia. Jadi kayaknya kalau seseorang ini kamu lihat sedang coba-coba menghindar dari kamu, ya, itulah bentuk dari caranya si dia sedang mengontrol diri dia sendiri.
Jadi dia sedang berhadapan itu tuh dengan diri dia sendiri ya untuk di saat ini. Itu. Kayak gimana bisa menahankan rasa rindu sama kamu. Kayak gimana caranya biar bisa menghilangkan bayang-bayangnya kamu dari kepalanya dia. Menyingkirkan perasaan dari hatinya dia yang tertuju kepada kamu gitu. Di sana. Kayak dia sedang mencoba untuk mengajari diri dia untuk memegang kuat-kuat ya asumsi-asumsinya dia tentang gagalnya hubungan kalian jika harus dilanjutkan. Gitu loh. Ya. Dia sedang mensugesti, dia sedang memprogram diri dia sendiri. Itu loh, untuk mampu melepaskan kamu. Di situ. Jadi mengelak menghindar dari kamu bukan karena dia sedang ngelecehin kamu ya. Gitu. Bukan dia sedang mau ngerjain kamu nih, bukan. Gitu loh. Tapi dia sedang sibuk dengan diri dia sendiri. Gitu loh. Kayak gimana dia mau sukses menghilangkan kamu dari hidupnya dia kalau dia masih ngeliat-liat terus ya, ngeliat-liat kamu terus gitu loh. Dia masih terus berinteraksi sama kamu. Bagaimana mungkin? Itu loh. Ya, bagaimana mungkin? Dan ya itu tadi, menghadapi rasa sakit hatinya dia. Ada ini pokoknya, omongannya kamu kah? Atau tindakannya kamu ya. Ini tuh yang mencederai hatinya dia. Jadi ada juga di sini tuh sedang healing. Di sana, sedang healing. Jadi misalnya gini, ada ya yang mari lihat, kamu sedang ngungkapin kejujuran, nggak tahulah kejujuran apa itu. Menurut kamu kejujuran ini tuh patut untuk dia ketahui. Nah tapi ternyata dia belum siap untuk menerima kejujurannya kamu. Gitu loh. Misalnya kamu bilang bahwa kamu sebenarnya deket juga nih sama si Fulan. Atau kamu ternyata sudah terikat relationship dengan si Fulan. Gitu ya. Nah dia shock dong, dia nggak bisa terima dong gitu ya. Selama ini tuh terus kamu apa ini ke dia, deketin dia tapi kamu sudah punya pasangan. Nah berarti kamu hanya mau bercandain dia gitu sih dianya tuh loh. Jadi intinya bahwa main-main dengan kamu ini tuh kok kayaknya project yang berbahaya gitu bagi si dia ya. Dia tahu ya, dia untuk beberapa dia bisa aja tahu, oke lah barangkali kamu belum mau serius dengan dia, tapi yang jelasnya kamu masih punya keinginan dengan si dia gitu ya. Taunya tuh dia sesungguhnya, tapi dia merasa bahwa ya hal itu tuh nggak usah lah sampai terjadi di sana. Ya, nggak usah sampai terjadi. Sudah, kamu nggak usah punya keinginan yang demikian kepada si dia. Jadi orang ini tuh rasa-rasanya mari ya sejak ketemu sama kamu banyak ini tuh perubahan dari hidupnya dia. Biasanya dia tenang, biasanya dia damai, gitu ya. Anjlok, hilang rasa tenang, rasa damai itu loh. Jadi kok kayaknya konsekuensi bersama dengan kamu, mari lihat cukup besar itu sedang dia alami di saat ini, cukup besar, itu ya, di sana. Jadi dengan kamu indah, tapi seperti berbahaya gitu loh, ya, indah namun berbahaya kamu, gitu loh. Kamu memberikan dia rasa bahagia, tapi sekaligus kamu yang membuat dia merasakan ketidakbahagiaan pula. Jadi ada seperti dua mata koin ya, yang saat ini sedang dia alami bersama dengan kamu, gitu loh. Kalau kamu bisa aja kayak ngelihat bahwa nggak ada itu problem, nggak ada masalah, everything is okay. Tapi kalau dia bilang tidak, ini masalah ini, nah seperti itu. Tidak katanya. Ini namanya perkara
ini urusan ini, dia kayak gitu ya. Daripada urusannya semakin nggak karu-karuan gitu ya, mendingan dia menertibkan diri dia sendiri gitu loh ya. Mendingan dia mulai untuk belajar tidak berharap lagi sama kamu, tidak cinta lagi sama kamu, tidak memiliki rasa sayang lagi sama kamu. Itu mendingan itu yang harus dia lakukan untuk di saat ini ya, menurut si kawan itu loh ya. Jadi kayak jangan terjadi kemajuan dalam hubungan kalian, mundur sajalah sudah gitu dianya. Nah tapi kamu belum mau mundur, tidak ada cerita mundur itu kamunya kan, masih terus lagi nih, lanjut lagi nih, itu maunya kamu. Untuk di saat sekarang itikadnya kamu untuk bersama dengan dia seperti tidak bisa dibantah gitu loh, seperti tidak boleh dibantah oleh siapapun, itu nggak bisa, bahkan oleh dia sekalipun gitu ya. Nah di sana, jadi di saat ini tuh kamu sedang mengikuti dorongan dari keinginannya kamu ya, dorongan dari ego ya. Ego itu tuh di sini tuh dalam artian keinginan. Kamu sedang mengikuti egonya kamu saja di saat sekarang gitu loh. Kamu ngerasa benar ya, kamu merasa pantas, kamu merasa layak, kamu ngerasa boleh gitu ya bersama dengan si dia gitu. Maka itu yang saat ini tuh sedang kamu usahakan. Ini mari nampak, sedang kamu usahakan. Kalau nggak pandai dengan cara memujuk dan merayu, main cara intimidasi pun jadi. Nah itu prinsipnya kamu. Pokoknya goalnya kamu yaitu dia tetap menjadi pasanganmu, ini tuh bisa tembus gitu ya. Makanya mari lihat, kalian bisa aja sedang tidak mau jaim di sini gitu loh. Beberapa boleh-boleh nggak pernah kamu melakukan hal yang seperti ini kepada wanita-wanita lain, pada pria-pria lain. Ada beberapa ini adalah sikap pertama kalinya kamu ya. Biasanya kamu itu tuh mainnya dengan cara elegan ya. Kamu yang dideketin gitu loh, kamu yang diusahain oleh orang gitu. Nah nggak tahu nih kalau dengan si dia berbalik poin. Jadi akhirnya kamu kayak punya pengalaman ya. Untuk beberapa dari kaum Gemini, kamu jadi punya pengalaman ya. Kamu yang akhirnya berjuang, berupaya ya, bukan lagi yang diperjuangkan, bukan lagi yang diupayakan gitu. Nggak tahu lah, kalau untuk di saat sekarang melihat kalian sedang tidak memakai akal nalarnya kalian. Yang kalian ikuti itu ya keinginan tadi, hasrat tadi gitu loh, keinginan ego tadi. Untuk sementara waktu ini tuh akalnya kalian stop dulu gitu ya. Kalian hentikan dulu pakai akal, pakai ini dulu ya, keinginan hasrat tadi itu dulu yang bermain. Mari lihat. Jadi kalian tidak mempertimbangkan apa sih yang sebenarnya yang paling utama hasil dari kalau kamu bersama dengan dia. Bisa-bisa itu tuh tidak masuk dulu nih ke dalam perenungannya kamu, ke dalam pemikiran-pemikiran normal sehatnya kamu gitu. Yang pokoknya kamu tahu di saat ini tuh aku harus dengan dia, dia mesti bersama dengan aku. Nah kayak gitu ya. Di sana mau bablas ya bablas lah, mau salah ya salah lah, entar itu mau dipertimbangkan salah benarnya entar aja. Nah seperti itu kamunya ya. Oke baik, sekarang mari akan tarik koinnya Gemini biar kita cari tahu dulu kepada Gemini mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Baik, mari awali dari inisial G. Ada gunung, P ada pelangi, H ada hari, F fajar, A alam, E ada elang, I ada indah, V ada vitamin, D ada dunia. Nah
Sekarang masuk kita ke, oh ini ada satu lagi inisial U, ada udara ya. Masuk kita ke zodiak, hanya ada 3 koin di sini. Ada zodiak dari Pisces, hadir zodiak dari Aquarius, dan berikut ada energi dari Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.